Coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda itu seorang profesional independen, ya kan? Anda baru aja nyelesain draft akhir dari sebuah proyek besar yang mudah makan waktu berminggu-minggu. Lega rasanya. Tapi tiba-tiba, sistem operasi Windows di PC Anda memutuskan, "Hey, ini waktunya update sistem otomatis." Anda nggak punya tombol buat nolak, dan di layar cuma muncul tulisan, instalasi selesai, restart berlangsung. Terus, kepanikan yang sesungguhnya dimulai. Layar PC Anda tiba-tiba dipenuhi kerusakan visual, kayak glitch yang parah banget, dan boom, sistem Anda tombang total. Terjebak dalam apa yang kita sebut fatal boot loop. PC cuma nyala, mati. Akses terkunci, kerjaan berhenti total, dan yang paling bikin jantungan, data-data penting Anda terancam lenyap begitu saja tanpa sisa. Ngeri banget kan? Nah, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini saya bakal pakai topi analis teknologi karena kita harus ngebedah secara mendalam langkah Microsoft yang belakangan ini sukses memicu malapetaka bagi banyak orang. Kita bicara soal peluncuran paksa pembaruan Windows 11 versi 25H2. Dan asal tahu saja, ini bukan sekedar bug kecil yang bisa diselesaikan dengan sekali klik. Ini benar-benar bencana fungsional buat banyak banget pengguna di seluruh dunia. Kita bakal cari tahu kenapa update yang dipaksakan ini bisa semerusak itu. Dan pastinya, gimana caranya Anda bisa ngelindungin mesin kerja Anda biar nggak bernasib sama. Untuk hari ini, agenda kita simple. Kita bakal bahas bencana pembaruan sistem otomatis, lanjut ke analisis kegagalan algoritma Microsoft, lalu ketidakadilan kebijakan update paksa, langkah darurat pemulihan sistem, dan kita tutup dengan daftar periksa keamanan perangkat. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, bencana pembaruan sistem otomatis. Jadi, kenapa semua ini terjadi sekarang? Jawabannya ada di tahun 2026, tepatnya bulan Oktober 2026, yang merupakan tenggat waktu resmi Microsoft buat mengakhiri dukungan untuk sistem Windows 11 versi sebelumnya. Nah, yang menarik, atau lebih tepatnya, yang bikin geleng-geleng kepala adalah gimana Microsoft pakai tenggat waktu itu buat menjustifikasi tindakan super agresif mereka saat ini. Mereka ngedorong update 25H2 ini ke perangkat konsumen biasa, yang jelas-jelas nggak punya departemen TI sendiri buat ngecek keamanannya. Bukannya ngasih masa transisi yang santai dan aman, mereka malah memperlakukan kita, pengguna individu, kayak pengadopsi awal buat sistem yang ternyata belum matang sama sekali. Dan efeknya, ini dia urutan mimpi buruknya. Gejala spesifik ini ngunci habis mesin-mesin produksi, terutama kalau Anda pakai perangkat dari pabrikan kayak HP dan Dell. Awalnya tuh kelihatan normal aja. Instalasi di background selesai tanpa hambatan. Terus, sistem tiba-tiba minta restart. Tapi pas nyala lagi, nah, di situ bencana dimulai. Layar langsung nampilin kerusakan visual yang parah, seringkali disusul sama blue screen of death yang ikonik itu. Puncaknya, boot loop fatal yang benar-benar bikin perangkat Anda lumpuh. Buat kita-kita yang ngandelin PC ini buat cari makan, ini bukan cuma masalah komputer rusak. Ini soal kerugian finansial yang nyata, produktivitas yang hilang berhari-hari, cuma gara-gara mesin kerja kita mendadak berubah jadi batu bata mahal. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, analisis kegagalan algoritma Microsoft. Gimana perusahaan sebesar ini bisa kebobolan? Akar masalahnya ternyata ada di satu update spesifik ini, KB5083769. Gini, secara arsitektur, versi 25H2 ini tuh sebenarnya bukan revolusi sistem yang gede-gedean. Nggak sama sekali. Ini pada dasarnya cuma sebuah paket aktivasi. Dan tebak ukurannya, di bawah 200 kilobyte. Ya, Anda nggak salah dengar, kurang dari 200 kilobyte. Itu lebih kecil dari satu foto yang Anda jepret pakai HP barusan. Fungsinya cuma buat jadi semacam kunci pembuka fitur-fitur yang sebenarnya udah ada dan bersemayam di dalam dasar Windows 11 24H2 PC Anda. Tapi yang bikin heran, gimana bisa file sekecil itu, yang teorinya sangat amat efisien, bisa lolos dari sistem validasi hardware Microsoft, dan malah jadi bumerang mematikan yang hancurin komputer senilai belasan atau puluhan juta rupiah? Kalau kita bandingin teori dan realitanya, jaraknya jauh banget. Di atas kertas, Microsoft punya sistem deteksi pintar berbasis machine learning yang katanya bisa ngebaca dengan presisi apakah hardware Anda itu siap atau enggak buat nerima update. Keren kan? Tapi realitanya, terjadi kegagalan algoritma yang masif. Machine learning mereka benar-benar melewatkan konfigurasi spesifik dari perangkat-perangkat tertentu yang ternyata berkonflik. Ini jadi bukti nyata kalau algoritma prediksi mereka tuh masih mentah. Ingat ya, ini bukan sekedar bug software biasa yang bisa ditambal besoknya. Ini adalah kegagalan fundamental dalam cara mereka mendistribusikan software ke skala global. Lanjut ke bagian ketiga. Ini yang bikin banyak orang geram. Ketidakadilan kebijakan update paksa. Coba kita lihat seberapa timpang kebijakan ini. Di satu sisi, ada komputer kantoran yang dikelola sama Departemen TI. Mereka ini dikasih waktu luang yang cukup, kendali penuh buat ngetes kompatibilitas hardware, dan yang pasti bisa ngelindungin perangkat karyawannya sebelum update itu benar-benar dipasang. Aman kan? Tapi di sisi lain, ada kita, pengguna individu.
orang-orang yang pakai edisi Home atau Pro di rumah. Kita justru diposisikan sangat lemah. Kita dipaksa masuk ke dalam siklus update otomatis, hak kita buat nolak dicabut begitu aja, dan tanpa kita sadari, kita udah dijadiin kelinci percobaan gratisan buat nyari tahu celah sistem yang gagal dideteksi sama Microsoft sendiri. Nggak adil banget kan? Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum situasi ini. Efisiensi menjadi prioritas, tetapi pengalaman pengguna terabaikan. Kutipan ini benar-benar memukul tepat di sasaran. Obsesi sama kecepatan update ini nunjukin cacat terbesar dari industri teknologi masa kini. Raksasa teknologi itu terlalu fokus ngejar efisiensi distribusi dan angka statistik adopsi yang tinggi. Tapi dampaknya, keselamatan data Anda dan keamanan settingan personal di PC Anda sendiri, ya dikorbankan. Bayangin, Anda beli PC pakai uang hasil keringat sendiri, tapi Anda malah kehilangan hak buat ngendalin apa yang boleh dan nggak boleh masuk ke dalam mesin tersebut. Oke, bagian keempat. Langkah darurat pemulihan sistem. Kalau PC Anda udah telanjur kena, dengerin ini baik-baik. Pertama-tama tarik nafas dalam-dalam, jangan panik. Kalau Anda sekarang lagi natap layar yang terus-terusan restart atau ngeloop, ini langkah darurat yang harus Anda lakuin. Pertama, kita harus paksa masuk ke Windows Recovery Environment atau WinRE. Caranya, karena layar normalnya nggak bisa diakses, Anda harus menekan dan menahan tombol power fisik di PC Anda untuk mematikannya secara paksa, tepat saat logo Windows atau logo merek PC muncul. Lakuin ini 3 kali berturut-turut. Ini bakal memicu sistem buat ngebuka layar biru WinRE. Kalau udah masuk, langkah kedua. Pilih menu Troubleshoot, terus Advanced Options, lalu klik Startup Repair. Biarin Windows nyoba ngobatin dirinya sendiri dulu. Nah, kalau ternyata masih gagal juga, ini peringatan keras dari saya. Opsi terakhir memang melakukan full reset, tapi tahan dulu. Opsi reset ini beresiko sangat tinggi, ngapus semua data Anda. Jadi, sebelum Anda benar-benar ngeklik opsi reset, saya sangat menyarankan Anda untuk cari pinjaman laptop lain, bikin USB bootable pakai alat recovery pihak ketiga, lalu colok ke PC yang rusak ini. Gunakan alat eksternal itu buat nyelamatin dan copy semua dokumen penting Anda ke hard drive lain. Nyawa data Anda lebih penting dari sistem operasinya. Terakhir, bagian kelima, daftar periksa keamanan perangkat buat Anda yang PC-nya masih sehat walafiat. Kalau PC Anda sekarang ini masih stabil dan belum ke-download update jahatnya, selamat. Tapi jangan lengah. Lakuin daftar periksa ini sekarang juga buat ngeblokir akses update otomatisnya. Pertama, buka pengaturan Windows Update Anda detik ini juga dan klik tombol jeda atau pause updates. Maksimalin aja durasinya. Ini krusial banget buat mencegah PC Anda ngunduh paket error itu secara diam-diam. Kedua, dan ini harusnya jadi kebiasaan rutin, langsung backup semua data penting Anda, pindahin ke cloud atau masukin ke hard drive eksternal. Ketiga, verifikasi stabilitas hardware Anda. Khusus buat Anda yang pakai laptop atau PC merek HP dan Dell, coba cek situs resmi pabrikan mereka. Sering-sering update driver BIOS atau komponen vital lainnya secara manual dari sana, sebelum Anda ngasih izin Windows buat update sistem. Dan langkah terakhir, pantau terus beritanya. Jangan pernah nyabut status jeda update Anda, sampai benar-benar ada konfirmasi resmi kalau Microsoft udah merilis patch darurat yang 100% aman. Nah, itu membawa kita ke penghujung explainer ini. Dan saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan sama-sama hari ini. Ketika sebuah perusahaan raksasa bisa dengan seenaknya memaksa masuk file sekecil 200 KB yang ujung-ujungnya malah ngancurin PC tempat Anda mencari nafkah, apakah efisiensi top-down dari atas ke bawah ini benar-benar sepadan dengan hilangnya otonomi digital dan keamanan data Anda? Kebijakan update paksa ini udah secara terang-terangan ngerampas kendali atas barang yang Anda miliki sendiri. Jadi, tolong terapkan daftar periksa yang barusan kita bahas. Lindungi ruang kerja digital Anda. Ingat, di era digital kayak sekarang, kadang-kadang langkah paling produktif yang bisa Anda ambil adalah berani menekan tombol jeda. Terima kasih udah ngikutin analisis mendalam ini. Pastikan Anda tetap pegang kendali atas sistem Anda sendiri. Dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.